Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Anif. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia kelas 2 tentunya. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Mari kita bahas ya hari ini anak-anak. Pertama-tama kita baca bersama-sama yuk cerita di bawah ini. Ceritanya apa ya? Ceritanya berjudul Berwisata ke Pantai Sedari. Pada hari Sabtu, Yoga dan keluarga akan berwisata ke Pantai Sedari. Mereka pergi menggunakan mobil. Pantai Sedari terletak di Cibuaya, Karawang. Di perjalanan, Yoga dan keluarga tampak bahagia karena sudah lama mereka tidak berlibur. Perjalanan dari rumah Yoga memerlukan waktu selama 2 jam. Sesampainya di tempat wisata, ayah mengantre untuk membeli tiket masuk terlebih dahulu. Setelah mendapatkan tiket, Yoga dan sekeluarga langsung bermain di tepi pantai. Yoga dan Arin sudah tidak sabar ingin berenang. Ayah Yoga berpesan agar bermain di pantai harus hati-hati. Tidak boleh terlalu jauh dari tepi pantai. Ombak dapat menghanyutkan hingga ke tengah laut. Setelah berenang, Yoga dan Arin membuat istana pasir. Selain itu, Yoga menemukan banyak kerang laut dengan berbagai macam bentuk. Yoga dan Arin mengumpulkan kerang-kerang tersebut untuk dibuat hiasan. Ayah dan ibu sangat bahagia dapat membawa Yoga dan Arin berlibur. Nah, ini dia anak-anak. Yoga dan Arin sedang membuat istana pasir. Siapa nih yang pernah membuat istana pasir di tepi pantai? Nah, sungguh mengasyikkan ya, anak-anak. Kita lanjutkan ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, yang nomor 1, kemana Yoga dan keluarganya akan berlibur? Iya, ke Pantai Sedari. Yang nomor 2, menggunakan apa Yoga dan keluarganya pergi? Menggunakan apa ya tadi anak-anak? Menggunakan mobil. Yang ketiga, sebelum masuk tempat wisata, apa yang dibeli oleh ayah? Tiket. Iya, sebelum memasuki tempat wisata, kita harus membeli tiketnya terlebih dahulu. Yang keempat, apa yang mereka temukan di sana? Kerang dengan berbagai macam bentuk. Selain itu, ada air laut, kemudian pasir pantai, lalu ada sampannya atau perahunya. Selanjutnya yang nomor 5, apa saja menurutmu aturan saat berkunjung ke tempat wisata pantai? Apa saja ya anak-anak? Yaitu membeli tiket sebelum memasuki tempat wisata, kemudian bermain tidak terlalu jauh dari tepi pantai. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Sampai sini paham ya anak-anak? Kita lanjutkan lagi. Bacalah percakapan di bawah ini. Judulnya Berwisata ke Taman Bunga. Hari ini siswa kelas 2 akan berwisata ke Taman Bunga. Anak-anak sangat bersemangat untuk segera sampai di taman bunga.
Bu guru berkata, "Anak-anak, kita sudah sampai di taman bunga. Ayo anak-anak berbaris dengan rapi untuk bersiap masuk ke dalam taman bunga." Rita bertanya, "Bu, apakah di dalam banyak bermacam-macam jenis bunga?" Bu guru menjawab, "Iya, betul sekali Rita." Seluruh siswa sudah masuk ke dalam taman bunga. Bu guru meminta anak-anak untuk mengamati benda-benda sekitar taman bunga. Bu guru bertanya, "Anak-anak, apakah sudah selesai mengamati benda-benda sekitar taman bunga?" Seluruh siswa menjawab, "Sudah, Bu." Kemudian, Bu guru bertanya lagi, "Benda padat apa saja yang anak-anak temukan di taman bunga?" Risa menjawab, "Bunga, pot, dan kursi taman." Andi menjawab, "Tempat sampah dan batu." Bu guru berkata, "Hebat, jawabanmu sangat tepat. Lalu benda cair apa yang anak-anak temui?" Amri menjawab, "Air danau, Bu." Bu guru berkata, "Iya, bagus sekali jawabanmu, Amri. Kemudian, benda gas apa yang anak-anak temui?" Gita menjawab, "Udara yang kita hirup." Cika menjawab, "Angin, Bu." Bu guru berkata, "Wah, jawaban anak-anak semua benar." Bu guru dan seluruh siswa kemudian beristirahat di bawah pohon rindang. Nah, anak-anak, kita sudah membaca percakapan tentang berwisata ke taman bunga. Mari kita lanjutkan ya. Anak-anak, saat kalian membaca percakapan tadi, ada beberapa tanda baca. Apa saja tanda bacanya? Yang pertama, tanda tanya. Nah, ini adalah bentuk tanda tanya. Tanda tanya itu digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Contohnya yang ada dalam percakapan adalah, "Bu, apakah di dalam banyak bermacam-macam jenis bunga?" Nah, ini diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya yaitu tanda titik. Ini ya, tanda titik seperti ini. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Contohnya, bunga, pot, dan kursi taman. Nah, kalimat ini diakhiri dengan tanda titik. Kita lanjutkan. Di sini ada cerita tentang bermain di taman kota. Mari kita baca bersama-sama lagi ya. Berwisata tidak harus ke tempat yang jauh. Berwisata juga tidak harus ke tempat yang membutuhkan biaya besar. Yoga dan teman-temannya berwisata ke taman kota. Di taman kota banyak permainan. Yoga dan teman-temannya sangat senang bermain di sana. Rani dan Yoga bermain jungkat-jungkit. Dodi bermain ayunan. Siti dan Ino bermain perosotan. Ina bermain penunggang spring. Mereka bermain secara bergantian dan hati-hati. Nah, anak-anak, silahkan amati gambarnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang sedang bermain jungkat-jungkit, ayunan, perosotan, dan sedang bermain penunggang spring. Mari kita lanjutkan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan bermain di taman kota. Nah, ini yang pertama, di mana Yoga dan teman-temannya bermain? Di mana ya tadi anak-anak? Iya, di taman kota. Yang kedua, siapa yang bermain jungkat-jungkit? Apakah anak-anak masih ingat tadi?
Yang bermain jungkat-jungkit adalah Rani dan Yoga. Kemudian yang ketiga yaitu apa warna ayunan? Warnanya adalah biru. Yang keempat, siapa yang bermain prosotan? Nah, ada yang masih ingat? Yang bermain prosotan adalah Siti dan Ino. Yang kelima, apa bentuk penunggang spring yang dimainkan Ina? Bentuknya adalah bebek. Iya, betul sekali anak-anak. Yang selanjutnya adalah amatilah benda-benda yang berada di taman kota. Nah, tadi Ibu sudah meminta anak-anak untuk mengamati terlebih dahulu. Nama benda yang ada di taman kota tersebut ada ayunan. Nah, ayunan ini kegunaannya untuk bermain ayun-ayun. Ciri-ciri bendanya: tali ayunan terbuat dari benang yang dililit, kemudian sifatnya kuat, lalu bentuknya panjang, tempat duduk ayunan berwarna biru. Wujud bendanya adalah padat. Yang kedua, perosotan. Kegunaannya untuk bermain perosotan. Berbentuk panjang, tangga terbuat dari besi, kemudian papan luncur terbuat dari plastik, dan berwarna merah. Nah, perosotan ini termasuk ke dalam benda padat. Yang selanjutnya adalah jungkat-jungkit. Nah, kegunaannya untuk bermain jungkat-jungkit ya anak-anak. Lalu ciri-ciri bendanya, papannya itu terbuat dari besi dan kuat. Kemudian kursinya itu terbuat dari plastik. Kursinya berwarna kuning. Wujud bendanya adalah padat. Yang keempat, penunggang spring. Kegunaannya adalah untuk bermain seperti sedang menunggangi hewan dan akan bergoyang-goyang. Ciri-ciri bendanya berbentuk spiral. Spring tersebut terbuat dari besi. Nah, tempat duduknya terbuat dari plastik dan tempat duduknya berwarna kuning. Tadi berbentuk apa ya anak-anak penunggang springnya? Iya, berbentuk bebek. Nanti bisa anak-anak lihat akan ada yang berbentuk kuda, kemudian berbentuk motor, kambing, atau sapi, dan lain sebagainya. Nah, wujud bendanya adalah padat ya anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Berwisata ke tempat bersejarah nih kali ini. Apakah anak-anak sudah pernah berwisata ke tempat bersejarah? Nah, tempat bersejarah itu apa saja ya anak-anak? Nah, kita baca sama-sama ya. Berwisata ke tempat bersejarah sangat mengasyikan. Di sana kita bisa tahu sejarah bangsa Indonesia. Contoh tempat bersejarah adalah museum dan tempat ibadah. Kemudian, di tempat bersejarah kita harus patuhi aturan. Tidak boleh bermain atau bercanda di sana. Di sana banyak benda-benda berharga dan langka. Benda-benda itu harus dijaga agar tidak rusak. Berwisata ke museum dapat menambah pengetahuan kita. Nah, kita amati nih, ada siswa yang sedang mengamati tentang benda-benda bersejarah. Yaitu ini adalah patung-patung peninggalan kerajaan di zaman dahulu kala. Kemudian ada yang pernah ke Monas. Di dalam Monas ini, anak-anak juga bisa melihat benda-benda bersejarah, benda-benda langka, peninggalan zaman dahulu kala. Nanti anak-anak bisa ajak ayah atau bunda ke tempat bersejarah ya.
Kita lanjutkan ya anak-anak. Kita belajar tentang arti kata. Nah, kata yang pertama yaitu museum. Artinya adalah gedung yang digunakan untuk menyimpan benda-benda peninggalan atau benda langka. Diletakkan di museum agar tetap terjaga keasliannya agar tidak hilang atau rusak. Kemudian yang kedua, sejarah. Nah, artinya adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Nah, sejarah ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan cerita dongeng atau hanya cerita-cerita yang tidak terjadi sebenarnya, tapi benar-benar terjadi. Yang ketiga adalah wisata. Artinya berpergian bersama-sama, piknik atau tamasya. Yang keempat, taman. Taman itu adalah kebun yang ditanami dengan bunga dan tempat yang menyenangkan. Bisa taman bunga atau taman kota. Kemudian yang kelima, kota. Nah, kota itu artinya adalah daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Nah, kota itu seperti nih di Kerawang nih, yang terdiri dari bangunan-bangunan, ada hotel, ada perumahan, kemudian ada tempat perbelanjaan. Sampai sini semoga anak-anak dapat memahami materinya. Kemudian materi ini semoga dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Tetap menjaga kebersihan. Jangan lupa mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.